Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui mimbar kebaktian rumah tangga di sore hari ini, saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk kita akan melaksanakan kebaktian rumah tangga di sore hari ini. Kita awali dengan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian Mazmur 47 kita lakukan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bangsa dunia, hai bersoraklah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur di hadapan Tuhan yang sudah memberkati hidup kita 3 hari dalam menjalani minggu ini. Sekaligus dalam kita akan menerima firman Tuhan sebagai landasan kebaktian rumah tangga di sore hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sudah sepatutnya kami datang di hadapan-Mu memuji memuliakan Engkau. Karena sungguh Engkau senantiasa menyatakan perbuatan baik-Mu di dalam hidup kami. Dalam minggu ini telah kami jalani 3 hari dalam segala aktivitas kami. Sungguh nyata bahwa Allah melindungi kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami tetap terpelihara hingga saat ini. Utamanya kami bersyukur di sore hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain, sidang jemaat-Mu berada di rumah masing-masing, namun melalui kebaktian rumah tangga ini kami dipersekutukan dalam berbuat bakti di hadapan Tuhan. Suatu anugerah Tuhan kepada kami, bahwa kami diberi kesempatan dalam mensyukuri kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami bersama, secara pribadi dalam rumah tangga masing-masing, bahkan dalam persekutuan selaku jemaat Tuhan. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum firman-Mu kami akan baca sekaligus kami akan renungkan.
yang hamba-Mu ini akan perkatakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Hamba-Mu memohonkan di hadapan Tuhan, mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika firman-Mu kami baca, kami renungkan bersama-sama, firman-Mu boleh menjadi bagian kami. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, segala perkara yang akan menghalangi kami dalam menerima firman-Mu, bahkan melaksanakan rangkaian kebaktian rumah tangga di sore hari ini, kiranya Engkau Tuhan menjauhkan dari kami semua, sehingga melalui persekutuan kebaktian rumah tangga ini, kami menikmati persekutuan yang indah satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami semua. Ini doa kami yang hamba-Mu angkat di hadapan-Mu saat ini, hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi kebaktian rumah tangga kita di sore ini, saya telah persiapkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Firman Allah berbunyi demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian jawab pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kita pelihara di dalam kehidupan kita. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan bersama firman Tuhan ini, kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian NKB 205, kita lakukan ayat 1 dan ayat yang keempat, dalam dunia yang gelap karena dosa, dan apa yang seterusnya. Supaya menyampaikan berita
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang datang melandasi kebaktian rumah tangga kita di saat ini, yakni dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, mengangkat tema kepastian kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 6 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan 3 hari ke depan kita akan memperingati hari keturunan Roh Kudus atau Pentakosta. Kiranya melalui kita memperingati akan hari raya gerejawi ini, kita semakin dikuatkan dalam kita mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, masih dalam suasana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan saya angkat melandasi kebaktian rumah tangga ini, untuk kita akan renungkan bersama-sama, yang mana memuat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus memberikan teguran atas keraguan-raguan dan ketidakpercayaan murid-murid tentang berita kebangkitan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya, yakni turunnya Roh Kudus ke atas mereka. Selanjutnya Tuhan Yesus memberikan suatu tanggung jawab kepada murid-muridnya, yakni membawa misi Allah dalam tugas kesaksian di tengah-tengah dunia ini yang mereka harus laksanakan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, biasanya di dalam kehidupan kita akan meyakinkan suatu berita, suatu peristiwa, suatu perkara ketika dikatakan oleh orang yang menyaksikan 2 atau 3 orang. Sama seperti yang dimuat di dalam Alkitab, dalam Ulangan pasal yang ke-19 ayat 15, bahwa dengan 2-3 orang saksi, maka itu kita tidak ragukan suatu perkara atau suatu peristiwa di dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya di dalam kehidupan kita akan saksi, karena membuat kita tidak ragu-ragu lagi. Nah demikian pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dicatat Alkitab bahwa murid-murid melihat Yesus terangkat sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Murid-murid bersama dengan 2 orang malaikat menyaksikan bahwa Yesus sungguh-sungguh naik ke surga. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke surga dicatat oleh Alkitab bahwa ia terangkat dalam awan sampai ia tertutup pada pemandangan mereka. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, di sini memperlihatkan kepada kita adanya bagian daripada yang mengambil bagian melalui peristiwa kenaikan Yesus. Bahwa Yesus naik ke surga dalam awan atau mengendarai awan.
Kalau kita memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 19 ayat 1 dikatakan, lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat. Memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus yang naik ke surga adalah Tuhan. Dia naik ke surga di dalam awan. Saudara-saudara, biasanya kita memandang awan, kita anggap hal yang biasa. Tapi melalui pembacaan ini kita diingatkan bahwa justru ketika Yesus naik ke surga, awan ini yang dikendarai oleh Yesus, yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah, Dia mampu berada dalam awan, bahkan mengendarai awan itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, perkataan kedua orang malaikat Tuhan yang berdiri dekat murid-murid Yesus ketika menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan dalam ayat yang ke-11 bagian yang terakhir, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kedua malaikat ini memberikan satu ketegasan bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dia naik dalam awan atau mengendarai awan. Dan sebagaimana Dia naik mengendarai awan, Dia juga akan datang di atas awan. Tuhan Yesus sendiri telah menyampaikan akan hal ini, hal kedatangannya kembali kepada murid-muridnya. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 24 ayat 30. Tuhan Yesus katakan, mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian juga dalam Injil Lukas 21 ayat 27. Dikatakan di sana, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Dan juga dalam surat Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan di situ, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, memperlihatkan kepada kita suatu peranan yang ditunjukkan akan awan, baik ketika Yesus naik ke surga, ketika Dia akan datang kembali. Dan bukan saja dalam peristiwa kenaikan Yesus, bahkan ketika Dia akan kembali ke tengah-tengah dunia ini, tetapi juga akan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya, baik yang telah mati maupun yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Itu bisa kita lihat di dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 17. Firman Tuhan di sana berbunyi demikian, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, ada jaminan bahwa baik ketika kita sudah mati atau ketika kita masih hidup, ketika peristiwa kedatangan Yesus pada kedua kalinya, maka kita akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Saudara-saudara, ini adalah suatu peristiwa pengangkatan orang percaya, di mana terjadi perpisahan untuk selama-lamanya antara orang yang percaya dan yang tidak percaya, antara orang yang berjaga-jaga dan yang tidak berjaga-jaga, antara kambing dan domba. Pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36 menegaskan bahwa bila ada dua orang yang berada di tempat tidur, yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggal. Bila ada dua orang perempuan menghilang, yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggal. Dua orang di ladang, yang satu akan dibawa, lalu yang satu akan ditinggal. Yang dibawa, dia akan bersukacita, dia akan berbahagia bersama dengan Tuhan. Yang ditinggal, dia akan menyesal, akan ada tangisan. Saudara-saudara, ada suatu lirik lagu rohani yang sungguh memberkati ketika kita sungguh-sungguh menghayati. Lagu rohani tersebut berjudul "Kelak Ada Tangisan Selamanya". Di situ mengungkapkan akan terjadi perceraian selamanya. Bapa dan anak, suami dan istri, sahabat dan teman, dan seterusnya. Itu akan terjadi ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan karena itu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali itu adalah hal yang pasti. Memang harinya kita tidak tahu, tapi pasti dia akan datang kembali. Kedua malaikat tadi dikatakan Yesus yang naik ini akan datang kembali. Sebagaimana mereka melihat dia naik, demikian ketika dia datang kembali, semua orang akan melihatnya. Kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua akan diiringi dengan berbagai peristiwa yang akan terjadi. Karena itu nasihat firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 mengajarkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh bijak. Dikatakan di sana, karena peristiwa-peristiwa itu luar biasa akan terjadi. Karena itu menuntut hidup kita selaku orang yang percaya, kita harus hidup suci, saleh. Kita harus berusaha supaya tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Kalau kita merindukan bahwa nantinya kita juga akan diangkat di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, maka mari kita menjaga diri, menjaga kesucian dan kesalehan kita, supaya tetap kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pertanyaan bagi kita semua pada saat ini dalam perenungan firman Tuhan adalah, apakah kita sudah menanti dengan sikap hidup yang benar untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Apakah kita sudah menjalankan tanggung jawab kita dengan setia dalam membawa misi Allah di dunia ini sebelum datangnya hari yang mulia itu? Pertanyaan ini sangat penting agar supaya kita tetap terjaga dan kita selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maranatha, Tuhan kami datanglah.
Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Dengan bersama-sama kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian NKB 172 ayat 1, sambil kita membawa persembahan syukur kita untuk kelebaran pekerjaan Tuhan. NKB 172 ayat 1, dalam rumah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa persembahan, doa syafaat, dan kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, di hadapan-Mu kembali kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur, karena Tuhan yang telah mengaruniakan waktu yang begitu indah dan mulia untuk kami berbuat bakti di hadapan Tuhan, dalam kami mensyukuri segala berkat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Lebih lagi melalui kebaktian ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama. Hamba-Mu ini telah selesai perkatakan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan akan menolong kami untuk mengingat dan melakukan firman-Mu melalui kehidupan kami dari hari ke hari. Menjadikan kami semua umat-Mu ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu lewat waktu yang Tuhan izinkan untuk kami jalani dalam kami menantikan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, melalui kebaktian ini kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memberi persembahan, memberkati persembahan yang telah kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, sehingga menjadi alat untuk kelebaran pekerjaan Tuhan, dan setiap tangan-tangan yang telah diulurkan ini akan menjadi saluran berkat. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami umat-Mu yang Engkau persekutukan dalam kebaktian rumah tangga ini, kami bersyukur bersama-sama di hadapan-Mu untuk pemeliharaan-Mu yang terus kami alami hingga saat ini. Semua kami dalam keadaan yang baik, dari anak-anak sampai orang tua, dalam hidup secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam persekutuan jemaat. Kami akui bahwa semua oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami. Karena itu kami kembalikan segala puji dan syukur hanyalah bagi-Mu. Di saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk
dan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Engkau tetap melindungi umat-Mu, sekalipun oleh karena keadaan sehingga tidak banyak beraktivitas. Tapi kiranya Engkau Tuhan terus menuntun menyertai, sehingga semua terpelihara, semua dalam keadaan yang baik, semua menikmati segala berkat Tuhan di hari-hari yang Tuhan karuniakan ini. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu berdoa bagi umat-Mu yang dihadapkan dengan berbagai pergumulan, sakit penyakit di masa tua, demikian juga dalam pergumulan apapun bentuknya. Tuhan Engkau tolong, sehingga umat-Mu boleh lega, boleh bersuka cita, menyaksikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup yang kami jalani ini. Saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan bagi dunia yang saat ini masih dilanda virus corona. Tuhan, Engkau-lah yang menjadi pengharapan kami. Engkau yang berkuasa, mampu melakukan segala perkara. Dan inilah yang kami pinta di hadapan-Mu Tuhan. Dalam kerendahan hati kami, Tuhan, Engkau kasihani kami. Kasihani bangsa dan negara kami. Kasihani dunia ini. Biarlah dengan kuasa Tuhan, virus corona ini boleh berhenti, boleh diangkat dari tengah-tengah dunia ini, sehingga kami boleh lega, boleh bersuka cita karena Tuhan. Setiap umat-Mu yang dihadapkan dengan berbagai kesulitan hidup oleh karena virus corona ini, Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga boleh lega menyaksikan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Setiap yang terlibat dalam penanganan penyebaran virus corona ini, dari pemerintah, tenaga kesehatan, TNI Polri, Tuhan berkati, sehingga semua yang terlibat di dalamnya dipakai Tuhan dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan bahwa kami telah menjalani peringatan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan 3 hari ke depan kami akan memperingati Hari Keturunan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Kiranya kesemua yang kami peringati ini akan membawa kami semakin kuat dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah hidup yang Tuhan karuniakan. Ya Allah yang ada dalam kerajaan surga, kami bawa persekutuan kami selaku jemaat-Mu, memberkati selaku hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat, memberkati semua BPK di tengah-tengah jemaat, memberkati seluruh anggota jemaat, dari anak-anak sampai orang tua, sehingga semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, masih banyak yang hendak kami pinta di hadapan-Mu dalam doa syafaat ini. Namun sebelum kami ungkapkan satu demi satu di hadapan-Mu, Tuhan yang sudah mengetahuinya, karena itu sempurnakan doa syafaat kami ini. Ini doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian kita, kebaktian rumah tangga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Terima kasih.